Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini adik-adik kita akan sama-sama membahas tentang translation procedure atau yang disebut dalam bahasa Indonesia itu prosedur penerjemahan. Jadi prosedur penerjemahan itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu disebut dengan transposition, modulation, naturalization, contextual conditioning, dan referential conditioning. Jadi beberapa daripada prosedur ini sudah kita bahas sebelumnya. Di antaranya mungkin transposition sudah, modulation sudah, naturalization sudah, dan 2 lainnya ini mungkin hal yang baru bagi kita semua. Namun demikian kita akan tetap membahas satu persatu tentang prosedur penerjemahan ini. Transposition. Transposition, also called shift, is a procedure involving grammatical shift from source language to target language. Transposition is divided into 4. Jadi transposition ini yang juga disebut dengan shift atau perubahan, ya, merupakan prosedur yang melibatkan perubahan gramatikal pada bahasa dari bahasa sumber kepada bahasa target. Jadi transposisi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu disebut dengan mandatory shift. Yang kedua ada juga adjective reduplication. Yang ketiga itu ada disebut dengan grammatical shift, expressive shift, and unit shift. Jadi kita akan bahas satu persatu. Pertama itu mandatory shift atau disebut dengan perubahan wajib, which occurs due to the language grammar. Jadi perubahan wajib yang memang terjadi karena alasan grammar. Ya, contohnya misalkan pair of shoes. Jadi ini terjemahannya menjadi sepasang sepatu. Nah ini kita tidak punya cara lain selain menerjemahkannya sesuai dengan budaya kita. Sepasang sepatu, kita tidak mungkin bilang 2 sepatu. 2 sepatu mungkin dalam budaya kita bisa jadi itu 2 set sepatu. Nah, di sini diterjemahkan dengan sepasang sepatu, a pair of shoes. Nah, ini karena pengaruh grammar. Jadi selanjutnya ada adjective reduplication. Ini yang masuk ke mandatory shift, ya. Adjective reduplication. Adjective reduplication occurs in Indonesian language by translating plural nouns. Jadi maksudnya ini adjective reduplication ini, duplikasi adjective ini terjadi dalam bahasa Indonesia dengan menerjemahkan plural nouns, ya, kata benda plural jamak. Contohnya, the cars in the showroom are expensive. Artinya mobil di ruang pajang bagus-bagus. Nah, yang diterjemahkan di sini itu cars. Cars ini merupakan noun, plural nouns. Diterjemahkan menjadi bagus-bagus, bukan menjadi mobil-mobil. Nah, ini maksudnya adjective reduplication. Sehingga ini masuk kepada perubahan wajib, yang mandatory shift. Nah, selanjutnya ada disebabkan karena grammatical shift. Misalkan, we must bring the dictionary. Kamus itu harus kita bawa. The dictionary di sini, ini kalau kita mengikuti struktur bahasa Inggris maka terjemahnya bukan kamus itu, tapi akan menjadi itu kamus. Nah, ini. Tapi karena kita harus sesuaikan dengan gramatikal yang ada dalam bahasa kita, maka terjemahnya menjadi kamus itu, karena memang bahasa kita itu menganut head modifier. Nah, selanjutnya ada expressive shift, ya, perubahan ungkapan. Misalkan di sini, to train the students for the pursuits of an intellectual life. Jadi artinya untuk melatih para siswa mengejar kehidupan intelektualnya. Maksudnya di sini the pursuit di sini diterjemahkan menjadi mengejar. Nah, the pursuit di sini kelas katanya yaitu noun, diterjemahkan menjadi verb mengejar. Nah, ini maksudnya perubahan gramatikal. Nah, terus ada lagi unit shift. Ini biasanya perubahan terjadi dari phrase kepada clause, atau menerjemahkan phrase dengan cara membuat clause. Misalkan, the man with black jacket is Mr. Smith. Laki-laki yang memakai jaket hitam itu Tuan Smith. Jadi di sini man with black jacket. Nah, ini diterjemahkan dengan
yang memakai jaket hitam itu. Nah, ini berupa klausa, sementara ini berupa noun phrase. Nah, jadi ini disebabkan karena perubahan gramatikal yang ada dari bahasa sumber kepada bahasa target sehingga diterjemahkan dengan cara seperti itu. Itu maksudnya unit shift. Jadi jadi dari frase ke klausa atau mungkin sebaliknya. Nah, selanjutnya selain daripada mandatory shift itu ada juga modulation. What is modulation? Modulation is divided into two, compulsory modulation and free modulation. Compulsory modulation is conducted when the words in source language do not have, ini bukan do have tapi do not have equivalency in the target language, Jadi modulasi wajib itu terjadi ketika words in SL, kata-kata yang ada dalam bahasa sumber itu tidak memiliki ekuivalen dalam bahasa target. Nah, misalkan masalah itu sukar dipecahkan, maka akan diterjemahkan the problem is hard to solve. Jadi dipecahkan di sini itu berbentuk pasif, diterjemahkan menjadi aktif. Nah, itu maksudnya, diterjemahkan menjadi aktif, sehingga ini karena memang secara ekuivalen susah diterjemahkan menjadi sesuai dengan mengikuti gramatikal yang ada. Nah, selanjutnya ada juga disebutkan free modulation. It is conducted due to non-linguistic reason. Nah, free modulation ini biasanya dilakukan karena alasan non-linguistik, misalkan environmental degradation, diterjemahkan menjadi mutu lingkungan. Sementara di sini cukup dengan lingkungan sebenarnya kalau diterjemahkan secara leksikal, tapi karena memang ini untuk mengikuti konteks yang ada dalam target language, maka ini menjadi mutu lingkungan, environmental degradation, penurunan mutu lingkungan. Kalau diterjemahkan penurunan lingkungan, maka tidak masuk. Inilah disebutkan konteksnya. Nah, selanjutnya ada naturalization. It is firstly conducted by transferring and adapting the source language words to the normal pronunciation and then adapt them to the normal words. Jadi pertama-tama naturalization ini adalah mentransfer dan mengadaptasi bahasa sumber, kata-kata sumber ke dalam pengucapan normalnya, kemudian kita adaptasi ke dalam pembentukan kata. Misalkan contohnya, source language-nya performance, diubah ke dalam bahasa Jerman jadi performance. Hampir sama pengucapannya, performance sama performance. Jadi cuma adaptasi sedikit saja. Jadi ini disebut dengan naturalization. Ada juga meeting, menjadi meeting dalam bahasa Spanyol. Ini merupakan naturalization. Ada lobby juga diterjemahkan ke dalam bahasa Spanyol. Ini pure borrowing namanya. Jadi tidak ada perubahan. Ini yang disebut dengan pure borrowing. Nah, selanjutnya ada istilah contextual conditioning. Contextual conditioning, it is putting an information in context which aims at clarifying the meaning. Nah, ini padanan konteks maksudnya. Ini bahasanya ini disebut dengan padanan konteks, contextual conditioning. Jadi misalkan it is putting an information in context in which aims at clarifying the meaning. Jadi biasanya ini menggunakan dalam kurung untuk membuat klarifikasi begitu. Jadi misalkan good evening dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi selamat malam. Nah, ini dilakukan ketika bertemu. Nah, tapi ketika berpisah maka itu menjadi good night, selamat malam. Ketika berpisah, good night. Bukan lagi good evening, tapi good night. Ini tergantung daripada konteksnya, gitu ya. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan referential condition atau padanan bercatatan. It is used when the words in source language do not have any equivalency in the target language. Jadi ini padanan bercatatan ini dipakai
ketika kita tidak punya padanan dalam bahasa kita. Misalkan kita terjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Inggris, bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Ketika tidak ada equivalent dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, maka ini akan ada namanya akan digunakan padanan bercatatan, itu disebut dengan footnote biasanya ya. It is usually given footnotes or notes to make information clear for the reader. Jadi biasanya ini memakai footnote. Contohnya misalkan sarung, batik, gado-gado, ini tiga kata ini tidak ada dalam bahasa Inggris. Maka nanti akan dikasihkan keterangan atau footnote ya dengan memberikan contohnya, gado-gado is salad which is eaten with peanut sauce. Nah, ini contohnya ya. Contoh footnote. Itulah beberapa translation procedure yang digunakan dalam penerjemahan. Mudah-mudahan ini bisa kita kuasai semua dan bisa kita aplikasikan dalam penerjemahan. Oke, ada di semua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.